juga kita panjat kepada Tuhan atas berkatnya hingga pada saat ini, walaupun dalam pandemi COVID-19 kita masih dapat berjumpa. Pak, baik, kedatangan saya ke sini untuk bertanya kepada Bapak mengenai mata kuliah pendidikan anti korupsi. Korupsi ini biasanya sering didapati dalam organisasi ataupun dalam bentuk pemerintahan. Baik, yang mau saya tanyakan kepada Bapak, yang pertama itu, apa menurut Bapak itu pengertian dari korupsi? Ya, terima kasih kepada kami yang telah mengatakan sekolah ini mantan siswa kami. Itu sangat bagus mengingat kembali sekolahnya dan tadi juga untuk sekolah ini untuk meningkatkan mutu pendidikan yang kami jalankan di sekolah. Nah, pesan saya sebelum saya jawab daripada pertanyaannya, saya perasaan untuk kepada kami juga supaya meningkatkan mutu pendidikan. Oke, kita lanjut tadi pertanyaanmu, pertanyaan anak tadi kepada saya masalah korupsi. Jadi saya jawab, kalau menurut saya korupsi ini adalah merupakan salah satu cara untuk menambah kekayaan seseorang yang menerima uang sogok, bahkan menyelewengkan uang negara, bahkan juga ataupun barang-barang milik negara, barang-barang milik perusahaan untuk kepentingan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, tidak melihat daripada kehalalan, bahkan dilakukan yaitu dengan cara yaitu menghalalkan segala cara. Sebenarnya korupsi ini kalau menurut saya ini adalah menghancurkan negara, bahkan mutu daripada masyarakat itu pun hancur. Nah, itu menurut saya. Oh, baik. Jadi setelah kita ketahui itu apa pengertian dari korupsi, di dalam pengertian itu pasti ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi. Jadi yang mau saya tanyakan, Pak, faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi di dalam bidang olahraga, Pak? Ya, kalau di dalam olahraga sebenarnya korupsi yang pertama sekali di olahraga ini ada di dalam organisasi utamanya. Contohnya di angkatan ini tidak tersalurkan dari KONI ke bawah, bahkan juga di politik, hukum juga, karena hukumnya ini saya rasa tidak kontaminasi terhadap melakukan yang korupsi, hanya melihat daripada seseorang jabatan. Nah, yang ketiga, faktor ekonomi. Memang ini ekonomi, kita pada masyarakat kecil pun karena ekonominya lemah bisa saja melakukan korupsi. Nah, tadi sudah ada organisasi, sekarang faktor internal, faktor di dalam sendiri, bagaimana di dalam lingkungan itu. Dan selanjutnya, sebenarnya sifat-sifat yang korupsi membuat orang semakin merajalela itu adalah sifat ketamakan manusia. Sifat tamak manusia ini
menginginkan suatu kekayaan supaya lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Bahkan kekayaannya ini tidak melihat daripada moral. Moral seseorang itu sudah hancur, bahkan tidak melihat etik agama lagi. Maka mereka itu melakukan korupsi ataupun koruptor. Ya, itulah menurut saya faktor-faktor penyebab terjadinya yaitu korupsi. Berarti sifat tamak manusia juga dapat menyebabkan itu faktor-faktornya terjadinya korupsi ya Pak. Setelah kita tahu itu faktor-faktornya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, dampak apa saja yang akan timbul jika seseorang itu ataupun kepemimpinan melakukan suatu korupsi Pak? Ya, kalau di dalam kepemimpinan dampak yang jika terjadi korupsi kepemimpinan, pertama di kepemimpinan sebagai dia pemimpin, produktivitasnya sebagai pemimpin tidak bisa dipercaya lagi, bahkan produknya sebagai dia pemimpin kepada kita yaitu sudah rendah. Namun ada lagi yaitu dampak yang sangat nampak sekali kalau sudah sekali terhadap negara. Kurangnya itu pendapatan pajak dari negara karena melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu menambah utang. Kenapa dia dikatakan menambah utang negara? Pinjaman negara keluar sangat banyak sekali, bahkan investasi dari luar sangat banyak sekali. Pinjaman ini diharapkan pemerintah kepada kita untuk membangun negara kita, untuk membangun daerah-daerah kita supaya lebih maju. Akan tetapi karena dikorupsikan, maka bisa utang kita semakin bertambah karena pembangunan itu tidak aktivitas yang dilakukan sesuai dengan pelaksanaan selanjutnya menurut kami yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini semakin turun. Bahkan jangankan di dalam negara, pertumbuhan ekonomi ini juga investasi dari luar, orang yang menyumbang kepada kita memberi pembangunan tidak sampai kepada melihat daripada korupsi, mereka tidak rela. Karena ini tidak menjadikan Indonesia turun. Selanjutnya terhadap masyarakat kecil ini sangat keras sekali, yaitu kemiskinan kita semakin mendalam, bahkan semakin terasa karena pendapatan kita kurang. Selanjutnya etika sosial hilang, atau boleh kita katakan sekali karena tidak ada lagi etikanya. Selanjutnya salah akibat dampak daripada terjadinya korupsi ini termasuk juga yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Maksudnya di sini hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat daripada terjadinya korupsi. Jadi kita tidak percaya lagi kepada negara. Di mana-mana banyak pertambangan korupsi, kita tidak percaya lagi. Selanjutnya, masyarakat itu tidak percaya dengan demokrasi lagi. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kita kepingin daerah kita ini maju, demokrasi itu semakin ditingkatkan. Semakin ditingkatkan, semakin didalamkan. Karena supaya tahu kita daerah kita yang mana yang kurang maju, kita demokrasi dituntut untuk membangun. Nah, selanjutnya, akibat kemiskinan tadi termasuk tadi ada jatuh tadi saya katakan, bisa juga menimbulkan yaitu kekerasan di dalam masyarakat. Ini, kalau sudah ada kekerasan di dalam masyarakat, tadinya kita miskin, tertindas kita kemiskinan kita, ditindas seseorang kita, maka kita pun bisa menyebabkan kekerasan. Bahkan mereka itu untuk mencari uang yang ini, yang lemah-lemah itu semakin keras dia untuk supaya jangan ditimbulkan istilahnya apa perbuatan dia. Makanya kekerasan dia di situ. Bisa saja menindas seseorang itu kan termasuk kekerasan. Ya. Selanjutnya kualitas hidup masyarakat itu hanya sedikit-sedikit saja. Sedikitnya saja itu semakin saja turun.
Karena kehidupan masyarakat itu sudah rendah, maka terjadilah isu kualitas masyarakat semakin Baik, dan tadi kalau saya nggak salah Bapak menyebutkan investor dari luar itu akan enggan memberikan bantuan kepada Indonesia. Oh, berarti jika memang ini betul-betul terjadi kasus korupsi, maka investor itu akan segera menyalurkan Indonesia. Jadi bagaimana pendapat Bapak ataupun saran Bapak terhadap pemerintah agar kasus korupsi ini marak terjadi agar tidak lagi terjadi di negara kita, Pak? Nah, untuk itu kita perlu benahi dari pusat ke wilayah ke kabupaten sampai ke desa sampai ke maksudnya di sini makanya kita benahi, kita katakan yaitu yang perlu dibina, yang perlu dibangun ataupun bagi contohnya seperti olahraga yang kami tanyakan kepada saya tadi bagi olahraga, perlu ini dilengkapi sarana dan prasarana untuk kemajuan daripada pendidikan olahraga, bahkan atlet-atlet kita, untuk meningkatkan atlet-atlet kita, karena atlet ini juga adalah suatu pahlawan bagi kita untuk membawa negara kita di PBB ataupun di dunia. Selanjutnya, kalau bisa saran saya untuk menghindari daripada koruptor atau korupsi di dalam pendidikan, yaitu pendidikan bidang olahraga juga, boleh saya usulkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para atlet dan juga para pelatih dan ofisial. Kalau maksud saya supaya ajukan ini, kalau sudah sejahtera di bawah, mudah-mudahan atlet kita akan nampak, dia akan membawa negara kita. Itu selanjutnya yang ketiga, yaitu bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan ekstrakurikuler bagian olahraga. Ditambah dari pendidikan, ekstrakurikuler di luar jam pelajaran dibuat ekstrakurikuler. Mengikuti bakat daripada anak-anak kita. Kita lihat bakatnya, apakah dia olahraga bagian apa. Contohnya olahraga dia atau olahraganya yang bakatnya main bola kaki, tenis meja, atau badminton. Ini bahkan juga kalau bisa untuk mempertahankan juga yaitu olahraga yang hadirnya dari Indonesia, yang lahirnya dari Indonesia, dari nenek moyang kita, seperti pencak silat. Pencak silat ini saya minta kalau bisa saran saya supaya ditingkatkan pelatihan-pelatihannya dan ekstrakurikulernya di daerah-daerah sampai ke daerah-daerah terkecil. Maksud kami ya. Jadi menurut kami bagi koruptor-koruptor yang telah melakukan besar sekali tingkat daripada kekoruptoran itu, ditindaklah sesuai dengan hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Tipikor, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 17/2006. Ini contohnya. Dilaksanakan ini seutuhnya bagi pelaku hukum untuk ditegakkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan kalau bisa, seperti ada di undang-undang, kalau perlu tingkat daripada koruptor yang dilakukan yang tinggi, maka sesuai dengan undang-undang tuntutlah dia seumur hidup supaya dia mendapat pencerahan. Itu maksud kami ya. Hanya itu yang bisa kami berikan pandangan kepada kamu, sesuai dengan undang-undang lah dituntut dia, jangan kita berikan keringanan. Terima kasih. Baik, dapat kita simpulkan bahwasanya Pak, jikalau koruptor ini orang yang melakukan korupsi ditindak pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya, mungkin itu lebih memberikan efek jerah kepada orang yang melakukan korupsi. Jika korupsi ini akan lebih berkurang di Indonesia, maka masyarakat yang ada di Indonesia pun makin lebih kehidupannya makin lebih layak, dan sumber daya manusianya itu yang diutamakan akan lebih meningkat. Iya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara. Mungkin ini saja yang dapat saya pertanyakan kepada Bapak. Jika ada kata saya ataupun ucapan saya, tingkah laku saya yang salah kepada Bapak, saya mohon maaf Pak.
kasih. Siapa? Berlanjut cita-cita kan